Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Aga Kareba pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Rabu 20 September 2023. Berikut diantaranya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa berlangsung ricuh saling dorong dengan petugas. Empat rumah panggung terbakar, 7 orang dilaporkan menjadi korban, 2 meninggal dunia. Paman cabuli 2 ponakan ditetapkan tersangka. Selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Bersama saya Asmal Husna di seputar Ainus Sulsel. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dengan informasi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan di depan Mapolda Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Para mahasiswa terlihat saling dorong dan tarik-menarik dengan petugas, bahkan salah seorang perwira polisi diduga melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap mahasiswa. Saya suruh bilang, Pak, sekarang bubar. Itu perintah pimpinan kami. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial terlihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan aliansi mahasiswa peduli keadilan di depan Mapolda Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Piringkadaya, Makassar berlangsung ricuh. Para mahasiswa terlibat saling dorong dan tarik-menarik dengan polisi. Kericuhan ini buntut dari adanya aksi penutupan sebagian badan jalan di depan Mapolda Sulawesi Selatan hingga menimbulkan kemacetan panjang. Bahkan seorang perwira polisi berpangkat kombes diduga melakukan tindakan kekerasan fisik dengan cara mendorong wajah salah seorang mahasiswa tersebut. Saat keduanya terlibat adu mulut, namun kericuhan ini dapat dihentikan setelah sejumlah mahasiswa diamankan oleh petugas dan sebagian mahasiswa lainnya berupaya menenangkan rekannya yang sempat terbawa emosi. Diketahui aksi unjuk rasa ini terkait kasus investasi bodong berkedok arisan online yang telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan sejak 4 bulan lalu. Namun hingga saat ini kasusnya dalam proses penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka dari pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Aksi yang kami lakukan tadi itu sempat diwarnai dengan kericuhan dengan aparat pengamanan. Buntut dari terjadinya gesekan pada aksi yang kami lakukan tadi berawal dari kami memblokir sebagian jalan yang ada di depan Polda Sulawesi Selatan yang menurut aparat itu mengganggu aktivitas masyarakat, tapi kami memblokir hanya setengahnya saja, masyarakat tetap bisa beraktivitas sebenarnya. Jadi sehingga terjadi gesekan? Sehingga terjadi gesekan. Oh, tindakan apa tadi yang dialami? Tindakan yang dialami oleh masa aksi ada yang dipukul, ditarik, terus saya sendiri sebagai korban yang didorong wajahnya oleh salah satu petinggi yang ada di Polda Sulawesi Selatan. Jadi biasa bercanda dalam pelaksanaan itu memegang kepala, tidak ada melakukan tindakan kekerasan. Itu ya yang dilakukan oleh anggota kita di lapangan sambil ketawa-ketawa. Yang namanya unjuk rasa kan bisa saja apa yang dilakukan ya silakan saja, tapi kita selaku aparat penegak hukum tetap memberikan perlindungan pengayuman pelayanan masyarakat dengan memberikan masukan-masukan kepada rekan kita yang unjuk rasa itu. Oh. Ya. Sebelumnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan dengan cara menutup sebagian badan jalan hingga menimbulkan kemacetan. Pasca kericuhan ini, sejumlah mahasiswa yang diamankan kini telah dibebaskan oleh petugas dan para mahasiswa ini akan kembali turun menggelar aksi di depan Mapolda Sulawesi Selatan untuk mengawal proses penyelidikan oleh petugas terkait kasus penipuan berkedok arisan online. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, kebakaran hebat melanda 4 rumah panggung di Kabupaten Baru. Akibatnya, 7 orang dilaporkan menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia, 5 korban lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Panik dan berlarian keluar rumah saat melihat kobaran api dari sebelah rumahnya. Api yang berasal dari bagian depan rumahnya dengan cepat membesar dan menghabiskan 4 rumah panggung milik warga yang tak dapat diselamatkan. Akibatnya 1 orang bocah tewas terpanggang dalam kebakaran rumah di Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanah Teriaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan 1 orang dikabarkan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Korban bernama Safira berusia 9 tahun yang tak dapat diselamatkan oleh orang tuanya ikut terbakar bersama 4 rumah lainnya. Sedangkan Sakia Inaya berumur 4 tahun dikabarkan meninggal dunia. Sementara 4 orang keluarganya termasuk bapak, ibu beserta adiknya sempat menyelamatkan diri meski mengalami luka bakar. Sekitar pukul 5 dini hari saat kejadian, tetangga korban yang melihat api pertama kali langsung menyelamatkan diri beserta anaknya lari keluar rumah dan memanggil warga sekitar. Saat kejadian, Bapak Erwin bersama anaknya berusia 3 tahun lompat dari jendela belakang sehingga mengalami luka patah pada bagian kakinya. Saat kejadian, warga sulit menghubungi pihak pemadam kebakaran karena listrik dan jaringan saat kebakaran terjadi tiba-tiba hilang. Dengar suara teriakan, saya pikir kan biasa, mungkin anaknya kan suka kalau bangun pagi, saya kira hanya bentak-bentak anaknya, tapi pas anak saya yang 2 orang ini selesai sholat, masuk kamar, baru berteriak, "Ibu, kebakaran, kebakaran." Kami baru lari keluar. Waktu itu bapak ini dengan anaknya sama istrinya baru karena tidak punya pintu belakang tuh mereka. Sepertinya api dari depan, karena kalau misalnya api dari belakang, waktu saya jam 4 pagi bangun, itu belum ada api. 4:30 sementara setrika juga, ini kan harusnya jendela tampak di belakang itu tidak ada api. Baru itu setelah sholat subuh itu baru ada teriakan dari mereka, kami juga baru lihat ada api sudah di belakang itu sudah. Jadi ada kemudian titik api yang kemudian merambat dan menghabiskan 4 rumah. 4 rumah. Ya, dalam kejadian ini apa ada korban jiwa atau? Ada korban jiwa itu kalau yang meninggal dunia terkonfirmasi tadi sudah bertambah 1, jadi ada 2. Kemudian 5 lainnya itu dirujuk ke Makassar untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oh, yang lain? Dalam kebakaran tersebut saat ini masih diduga akibat korsleting listrik. Polisi kini masih menyelidiki kasus kebakaran tersebut. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang paman di Kota Makassar tega melakukan pelecehan seksual terhadap 2 anak perempuan yang tak lain ponakannya sendiri. Aksi bejat ini dilakukan karena tidak dapat jatah dari sang istri. Kini aparat kepolisian telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Entah apa yang merasuki pikiran SA, pria berusia 53 ini tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan yang masih keponakannya sendiri. Aksi bejat tersangka dilakukan di rumahnya saat korban bermain ke rumah tersangka. Pelaku yang berprofesi sebagai supir angkot ini ternyata melecehkan 2 orang anak keponakannya sendiri. Mereka bahkan masih berstatus pelajar sekolah dasar. Dari penyelidikan polisi, SA mengaku mencabuli korban karena hilaf, terlebih sang istri jarang melayaninya sehingga ia melampiaskan nafsu bejatnya ke ponakannya sendiri. Aksi pelaku terbongkar setelah salah satu korban mengadukan aksinya ke orang tuanya. Keluarga korban yang marah langsung melaporkan tersangka ke polisi. Tak lama polisi pun menangkap pelaku dan membawanya ke Polrestabes Makassar hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ada 2 korban, mana tetangga daripada pelaku. Terus sementara kita lakukan proses di Polrestabes Makassar. Itu dilakukan karena itu apa? Apa motivasinya atau apa? Ya karena tadi kita tahu dia bahwa dia kurang dilayani sama istri sehingga pelampiasan kepada anak. Jadi korbannya ponakannya bang ya? Ya keponakan 2 orang. Pokoknya sempat mengiming-imingi ponsel bang?
Iming-iming tidak ada, cuma karena anak-anak itu keponakan dia sering di situ, sering dekat dia. Atas tindakannya ini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengantisipasi dampak El Nino di sejumlah daerah tanah air, khususnya bagi penyangga pangan nasional, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan peningkatan ketersediaan pangan pokok nasional dengan bantuan alat bibit pertanian bagi kelompok tani di Sulawesi Selatan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membagikan alat mesin pertanian serta bibit bagi kelompok tani di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilakukan di sela-sela kehadirannya di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Senin siang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya kolaborasi bersama dengan pemerintah Sulawesi Selatan dalam melakukan pengendalian inflasi dan peningkatan ketersediaan pangan pokok nasional. Kolaborasi ini dilakukan guna mengantisipasi perubahan iklim dan iklim ekstrim kekeringan El Nino yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi dan ketersediaan pangan secara global, termasuk di Indonesia. Khususnya bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini dikenal dengan lumbung panakna nasional khususnya beras. Pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan Kementan dalam melakukan pengendalian inflasi dan dampak El Nino. Bantuan Kementan disebut akan membuat produksi pangan di Sulsel tetap terjaga bahkan mampu menyediakan pangan untuk kebutuhan nasional. Percaya untuk menjaga Sulsel sebagai lumbung pangan nasional. Tugas kita sekarang, pemerintah daerah, provinsi dan kota dan masyarakat Sulsel menjaga kepercayaan ini. Karena Presiden melalui Menteri Pertanian memberi kepercayaan dari salah satu 6 provinsi Indonesia sebagai lumbung pangan di Indonesia. Nah, alat-alat ini diberikan oleh Bapak Menteri untuk memastikan produksi yang diharapkan itu bisa tercapai. Maka setelah ini kita harus kerja. Tiap 3 bulan akan dievaluasi oleh Kementerian Pertanian. Apa yang kita janjikan, kita bisa realisasikan. Sementara Mentan Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, pertemuan ini adalah implementasi arahan Presiden Jokowi yang meminta untuk mengarahkan 6 provinsi utama dengan ketersediaan pangan lebih khusus menghadapi El Nino. Ya, tentu saja semua kan gini, Presiden mengarahkan 6 provinsi harus menjadi backup nasional dalam ketersediaan pangan lebih khusus menghadapi El Nino. Hari ini semua yang diminta oleh Pak Gubernur di dalam rangka memposisikan Sulawesi Selatan bersama Panglima, Kapolda, Kejati, ini tentu bagi saya ini rahmat saya bahwa Pak Gubernur mau turun tangan. Karena itu saya kira apa yang tadi menjadi komitmen mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dan pasti baik untuk rakyat. Guna mengakselerasi agenda pengendalian inflasi dan penanganan El Nino tersebut, Kementerian Pertanian atau Kementan memberikan bantuan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa 30 unit traktor roda 4, 30 unit traktor roda 2, 30 unit kultivator, 40 unit pompa air, dan 50 unit hand sprayer, serta bantuan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, masing-masing senilai Rp100 juta dan Rp50 juta dan bibit pertanian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menerima kunjungan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Sulsel. Dalam pertemuan ini, Dani Pomanto mendukung pelaksanaan peringatan 50 tahun Puragiri Nata yang digelar 12 Oktober mendatang. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan Pemkot Makassar mensupport penuh acara tersebut. Berdirinya Pura menjadi bukti Makassar sebagai kota inklusif atau terbuka bagi siapa saja. Apalagi dirinya terus memperkuat kerukunan itu dalam program perkuatan keimanan umat. Program ini merupakan upaya menjaga dan merangkul semua agama untuk bersama-sama menjaga kota Makassar. Salah satu bentuknya ialah mengedukasi umat agar bersama menjaga keamanan dan ketentraman kota sesuai dengan anjuran agama masing-masing, termasuk saling membantu menjaga rasa persatuan dan persaudaraan. Ketua Harian PHDI Sulsel Gede Durrahman mengatakan, Puragiri Nata akan memasuki peringatan 50 tahun. Wali Kota Dani sangat peduli terhadap komunitas religi, membantu dan mensupport menjaga kerukunan umat beragama. Pak Wali Kota sangat care, membantu
minimal menjaga kerukunan kita bersama. Beliau juga dalam ajaran agama Hindu sebagai dalam proses catur guru itu sebagai guru wisesa, guru pemerintahan. Nah, namun pada saat itu beliau sedang ada kegiatan di Jepang dan Korea, tetapi berharap nanti ada yang mewakili. Yang kedua, umat kita juga di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, kurang lebih 7.500 jiwa ini sangat mendukung program-program Bapak Wali Kota di Makassar ini. Perjalanan 50 tahun dan dinamika kerukunan beragama di Makassar sangat baik dan pihaknya sangat menikmati. Hubungan baik dengan saudara Muslim, Kristen, Buddha, dan lainnya begitu kuat dan begitu toleran. Ketua Harian PADI berharap kondisi ini terus terjaga dan ini menjadi modal yang penting membangun dan mendukung program-program Bapak Wali Kota. Dari Makassar, Erwin Arif Bisa, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir dengan informasi kakek terjatuh ke sumur tua sedalam 15 meter saat bersihkan kebun. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Seorang kakek berusia 80 tahun di Kecamatan Merusu, Kabupaten Maros terjatuh ke sumur tua sedalam 15 meter saat hendak membersihkan kebun yang berada di samping rumahnya. Namun, proses evakuasi tersebut berjalan dramatis dan beruntung korban selamat meski mengalami sejumlah luka. Seperti inilah proses evakuasi seorang kakek berusia 80 tahun bernama Ambo Abu yang terjatuh ke sumur tua sedalam 15 meter di Desa Temapaduaya, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros saat hendak membersihkan kebun yang berada di samping rumahnya. Sebelumnya sang anak mengeluhkan hilangnya sang kakek di kamar tidurnya. Setelah sholat subuh usai dicari, ternyata korban ditemukan di dasar sumur kering yang sudah tidak terpakai setelah mendengar suara jeritan kesakitan dari sang kakek. Namun proses evakuasi tersebut berjalan dramatis. Pasalnya, petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung menurunkan seorang petugas yang masuk ke dalam sumur tua tersebut. Proses evakuasi ini menggunakan teknik hauling vertical rescue, yakni menggunakan tali yang diikat, lalu ditarik menggunakan tenaga manusia serta dibantu menggunakan tangga. Usai dilakukan proses evakuasi selama 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dengan kondisi selamat, meski terdapat sejumlah luka ringan di bagian tubuhnya. Apa dia membersihkan, tiba-tiba dia jatuh ke dalam sumur. Dalamnya berapa, Pak? Dalamnya kurang lebih hampir 15 meter. Karena tangga yang kita pakai tidak bisa kita pakai tangga yang biasa kita melakukan evakuasi, tidak bisa, sehingga kita pakai tangga kampung yang dari bambu. Nah, lalu kemudian nanti dia tahu bahwa yang bersangkutan itu tidak ada. Setelah salah subuh orang anaknya, dia cari di tempat tidurnya. Ternyata orang tuanya tidak ada. Ditemukan kapan, Pak? Ditemukan nanti sekitar jam 6 lewat. Dilakukanlah pencarian kembali di kebun. Nanti diperkirakan sekitar hampir jam 7 baru ditemukan. Barangkali yang bersangkutan korban sudah sadar, berteriak, dia dengar semacam apa namanya? Jeritan. Jeritan ke sana. Baru dia tahu ternyata ada di bawah. Setelah berhasil dievakuasi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sumur tua yang tidak terpakai ini, pihak pemerintah desa akan menutup sumur tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penetapan tersangka selebgram asal Makassar Nur Utami atas tindak pencucian uang atau TPPU, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih terus berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut dan mendata aset-aset Nur Utami yang diduga berkaitan dengan hasil jaringan narkoba Freddy Pratama.
Kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih terus berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut dan mendata aset-aset milik salah seorang selebgram asal Makassar, Nur Utami, yang diduga berkaitan dengan hasil jaringan narkoba Freddy Pratama. Diketahui Nur Utami tidak menggunakan secara langsung narkoba, namun turut memanfaatkan dan menikmati aset-aset hasil dari penjualan narkotika jaringan Freddy. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana mengatakan kasus narkoba tersebut masih dalam pengembangan oleh tim Bareskrim Polri. Pihaknya sendiri belum menerima laporan untuk hasilnya, sehingga pihaknya juga hingga kini tidak mengetahui persis lokasi aset-aset tersebut. Nur Utami saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pencucian uang atau TPPU karena menikmati uang hasil penjualan narkoba jaringan internasional Freddy melalui suaminya yang berinisial SS dan merupakan salah satu bandar atau pengendali narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Mendata atau bagaimana? Ya, tetap Polda Sulsel akan mendata jaringan-jaringannya yang ada di sini. Ya mungkin selalu koordinasi dengan Mabes Polri di dalam pengungkapan kasusnya. Tapi ada satu yang saya lihat itu belum dipasang garis polisi seperti di Tamalandra itu, Bang. Ya nanti kita lihat dulu, lihat apakah itu nanti ada bukti-buktinya di sana. Ya kalau sudah ada bukti, nah, kita akan polis lain. Diketahui Nur Utami ini berperan menampung hasil penjualan narkoba yang dibelanjakan dalam bentuk kendaraan, barang bermerek, dan pembelian aset berupa tanah serta bangunan. Hal ini nampak jelas dari postingannya di media sosial di akun Instagram Nur Utami S. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, persaingan calon anggota legislatif perempuan menuju pemilu 2024 kian hangat. Caleg perempuan dari Partai Gerindra dan PDIP diprediksi akan bersaing, sementara Partai Perindo siap memberikan kejutan untuk daerah pemilihan 3 Sulsel. Persaingan ketat caleg perempuan akan terjadi di kancah politik, khususnya di Dapil 3 Sulsel yang meliputi 9 kabupaten kota, yakni Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Toraja Utara, Tada Toraja, Sidrap, Enrekang, dan Pinran. Di Dapil, komposisi bacalegnya dari sejumlah parpol peserta Pileg 2024 diisi mantan bupati dan istri bupati, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hal ini terungkap dalam obrolan politik yang mengangkat tema mampukah caleg DPR RI perempuan bersaing di Dapil 3. Partai Gerindra memiliki figur Aisyah Tiar Arsyad. Ada pula nama inkuben caleg PDIP, Sarce Bandaso Tandiasik. Sementara 3 caleg perempuan dari Partai Perindo, Marina Angelin Monica, Yovanka Angela Siregar, dan Maria Syarah Koliberta, siap memberikan kejutan di Dapil 3 Sulsel. Dalam obrolan politik ini, Aisyah Tiar Arsyad mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di Dapil 3, seperti infrastruktur, jalan pertanian, pendidikan, dan UMKM. Yang perlu diperhatikan adalah pertanian, selalu terkait dengan infrastruktur, terkait dengan akses pengadaan pupuk gitu ya, dan kedua tentunya terkait dengan pendidikan. Nah, banyak ibu-ibu juga mengeluh dan berharap adanya peningkatan pendidikan. Perlu diperhatikan juga adalah UMKM. Nah, bagaimana kita berharap UMKM ini bisa terus berkembang, dan tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa UMKM adalah penopang ekonomi. Gitu. Nah, saya pikir 3 partai ini yang paling berpeluang bisa mengantarkan figur perempuan ke parlemen. Diharapkan dengan adanya perwakilan perempuan di DPR RI minimal 30%, kebijakan peraturan dan keputusan yang diambil khususnya tentang isu-isu perempuan dapat lebih akomodatif dan substansial. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Korps Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud TNI Angkatan Darat latihan menembak dengan senjata berat Batalion Arhanud 16 SBC 3 Kostrat di Dermaga Polijiwa, Kabupaten Baru. Terlihat 5 mobil anti peluru menopang senjata jenis alutsista rudal Strastrik yang ditembakkan ke arah udara untuk menghancurkan sasaran musuh berupa balon yang dijadikan pesawat terbang.
6 bulan misel andalan milik Arhanud TNI Angkatan Darat, yakni rudal Sastrik, berhasil meluncurkan dengan sasaran yang tepat. Latihan ini diikuti oleh ratusan prajurit dari Satuan Batalion Arhanud 16 SBC dan 25 pendukung sebagai tim asistensi dari Batalion Arhanud 16 SBC PT Cipta Arta Lestari yang digelar di Dermaga Polijiwa Desa Telumpanua, Kecamatan Tadetirlau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Latihan ini menguji jarak maksimal misel yang menguji kemampuan kehancuran diri dan self-destruction penembakan 6 buah misel ke arah lesan dengan berbagai jenis jarak kilometer. Alutsista rudal Sastrik radar kontrol Master 200 yang mempunyai deteksi sejauh 240 km yang memiliki tugas pokok perlindungan udara. Sedangkan alutsista rudal Sastrik Satbas MFS dan Multi Mission System dengan jarak jangkau 7.200 meter yang bisa menembak musuh seawal mungkin. Kemudian Satbak Lightweight Multiple Launcher yang lebih ringan, lebih simpel dan adaptif untuk digelar dimanapun untuk menghalau atau menghadang pesawat musuh yang akan datang. Latihan ini kita laksanakan setahun sekali, yaitu latihan menembak senjata berat. Jadi kalau Arhanud itu adalah ground to air. Makanya kita laksanakan di daerah di tepi pantai ini untuk sasaran-sasarannya sebetulnya adalah seperti pesawat, dan kita umpamakan pada latihan ini adalah balon-balon untuk sasarannya. Kegiatan ini telah berlangsung selama seminggu dalam melakukan karya bakti seperti rehab rumah ibadah dan berbagai kegiatan lainnya. Sasaran tadi yang kita gunakan adalah balon udara. Itu disimulasikan sebagai pesawat udara. Karena kita adalah satuan artileri pertahanan udara, jadi kita melaksanakan pertahanan udara. Musuh kita adalah pesawat di udara. Nah, kebetulan tidak ada aeromodeling atau drone yang kita jadikan sasar udara. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini disimulasikan sebagai pesawat itu balon udara. Tadi ketinggian kurang lebih 200 meter dengan jarak 4 kilo, 5 kilo, dan 8 km kita tempatkan. Skenario kan disimulasikan. Setiap kali melaksanakan penembakan itu ada disimulasikan ada pesawat musuh yang datang untuk mengintai pasukan kita, datang untuk berusaha menghancurkan pasukan kita. Tugas Satuan Arhanud adalah di situ. Masyarakat antusias dan senang dengan kedatangan personel YOR ARH 16 SBC dan penasaran sangat takjub karena ada alutsista canggih ditampilkan di Dermaga Polijiwa. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Cahrudin, iNews TV melaporkan. Pemirsa, kisah perjuangan Visno Wiratno dalam menuntut ilmu dengan berjalan kaki 12 km dari rumah ke sekolah viral di media sosial. Visno tinggal bersama sang kakek di Gubuk Reot setelah kedua orang tuanya memutuskan bercerai. Kisah perjuangan Visno Wiratno, siswa UPT SMA Negeri 3 Luwu Utara, dalam menuntut ilmu dengan berjalan kaki sejauh 12 km untuk pergi dan pulang sekolah viral di media sosial. Visno tinggal bersama sang kakek di sebuah gubuk reot di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, setelah kedua orang tuanya memutuskan bercerai. Agar tak lambat sampai ke sekolah, Visno terpaksa bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan untuk dijadikan bekal. Tak lupa menyiapkan makanan untuk sang kakek yang merawatnya semasa ia kecil. Visno mulai meninggalkan rumah dengan berjalan kaki pukul 4.30 dan sampai ke sekolah pukul 7.30. Ketiadaan ekonomi membuat Visno hanya mengandalkan bekal dari rumah. Dalam kondisi tertentu ia kerap menahan lapar selama perjalanan karena bekal yang ia bawa sangat terbatas. Setiap hari ini cucu tak jalan kaki ke sekolah, Pak? Ya, jalan kaki. Jadi dia bangun biasa jam berapa, Pak, itu? Jam 5, jam 4. Jam 4 ya. Katanya ada informasi katanya dia juga yang memasak di sini rumah. Biasa dia memasak. Biasa pergi dia memasak sendirian, kasihan. Kalau saya di sini saya memasak. Oh, iya. Masakan memang karena ada di les koker. Iya. Jadi dimasakan memang tinggal sarapan. Jadi biasa kita Pak apa kerja tak? Itu saja pergi ya cari-cari kehidupan. Meski kerap menjadi perhatian warga saat menempuh perjalanan yang cukup jauh,
namun Visnu tak pernah menghiraukannya. Baginya mengubah nasib melalui pendidikan menjadi cita-cita utama yang ia impikan. Setengah 5. Sampai di sekolah biasa jam berapa, Dek? Kadang jam 6, kadang setengah 7. Pernah kita terlambat? Pernah. Itu apa penyebabnya sampai terlambat Ki ke sekolah? Banjir. Banjir ya. Di rumah tinggal sama siapa Ki, Dek? Sama nenek. Sama nenek. Berdua saja di rumah. Bagaimana kesehariannya itu di sekolah, Pak? Itu siswa Pak? Ya, kalau kesehariannya bagus, Pak. Setiap hari datang tepat waktu dan anaknya ini termasuk anak yang patuh, Pak. Bagaimana kelakuannya di sekolah, Pak? Baik sama temannya atau sementara proses belajar mengajar, Pak? Secara umum kalau saya perhatikan baik, Pak. Hubungan terhadap guru, terhadap temannya juga baik. Dan kemudian kalau saya lihat memang Visnu ini termasuk anak yang pendiam kalau saya perhatikan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar iNews Sosial edisi Rabu 20 September 2023. Saya Asmaul Husna bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.